Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang alhamdulillah meskipun pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 kita masih bisa belajar meskipun melalui video yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk senantiasa mencari ilmu. Adik-adik sekalian, SMK 2 LPPM RI Majalaya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab pertama, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga, yang mana kita sebagai umat muslim wajib untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasulnya, dan yang di dalamnya berisi wahyu dan petunjuk untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang terdahulu ataupun kepada seluruh umat manusia yang kemudian. Kalau kita lihat kisah-kisah para nabi terdahulu, dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasulnya untuk datang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Para nabi dan rasul tersebut semestinya kita ketahui adalah manusia biasa, sehingga ketika ajarannya sudah disampaikan, mereka akan meninggal dunia. Sepeninggalan para nabi dan rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajaran yang disampaikan oleh nabi dan rasulnya. Banyak ajaran-ajaran yang ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan, sehingga ajaran tersebut menjadi menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh nabi dan rasulnya, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengutus nabi baru, Allah mengutus nabi selanjutnya untuk menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Yang mana mukjizatnya itu dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang. Ini adalah Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda dari hak dan batil, dari kebenaran dan kesalahan. Ini sebagai penuntun
umat manusia untuk selalu dalam jalan kebenaran. Seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Hakim, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Ini kata Rasulullah dalam hadis tersebut, kutinggalkan untukmu 2 perkara pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan, hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika itu Hudzaifah bin Yaman pernah mendengar Rasulullah SAW pernah berkata, kata Rasulullah, kelak pada suatu masa akan terjadi perpecahan dan perselisihan sepeninggalan beliau. Kemudian aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apa yang Paduka perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal ini, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, pelajarilah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalkan, karena itu solusinya. Lalu aku pun bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, dan Rasulullah pun menjawabnya 3 kali dengan jawaban yang sama, yaitu pelajarilah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalkanlah, karena itu kunci keselamatan. Jadi dalam hadis ini ya, Rasulullah meramalkan bahwa kelak pada suatu masa akan terjadi perpecahan dan perselisihan ya ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, akhirnya ini ada seorang sahabat yang bertanya, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, maka bacalah Al-Quran dan amalkanlah. Tuh, itu adalah kunci keselamatan kata Rasulullah. Sehingga dalam hadis lain dijelaskan, khairukum ang ta'allamal Qur'an ma'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Jadi sebaik-baik seseorang, sebaik-baik umat muslim itu yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkannya. Itu. Makanya kita harus timbul rasa cinta terhadap Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini adalah kunci keselamatan dunia akhirat, yang nanti apabila kita meninggal nanti akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Ada 4 kitab yang wajib umat Islam ketahui. 1, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang kemudian diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan ya, dalam surat Al-Maidah ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaimina alaihi. Al-ayah. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka
dengan meninggalkan kebenaran-kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kemudian nih, kita akan membahas mengenai kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, ya, yaitu dari kata Torah yang berarti instruksi, ya. Kitab Taurat ini adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal libaini Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk petunjuk bagi Bani Israel, ya. Dan janganlah kamu sekali-kali mencari pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang, kitab Taurat ini merupakan bagian dari Torah, Nabin dan Kutubin. Torah, Nabin dan Kutubin ini terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Bible, ya. Jadi ajaran Nabi Musa itu ada di dalam Bible, yaitu dalam agama Yahudi. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, ya, dengan 10 hukum atau 10 firman. Yang mana dalam isi kitab tersebut berisi asas-asas keyakinan, yaitu akidah, dan asas-asas kebaktian, yaitu syariah. Nah, asas-asas tersebut yaitu pertama, mereka percaya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sucikan hari Sabtu. Jadi ada kepercayaan menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, janganlah membunuh. Yang ketujuh, janganlah berzina. Yang kedelapan, janganlah mencuri. Yang kesembilan, janganlah bersumpah palsu, ya, atau berdusta. Yang kesepuluh, janganlah menginginkan milik orang lain. Ya, itu ajaran kitab Taurat. Kemudian yang kedua yaitu kitab Jabur. Kitab Jabur ini atau kata Jabur, ya. Kata Jabur ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Jabara Yajburu Jabur, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Kemudian dalam bahasa Ibrani, ya, ini disebut dengan mizmar, yaitu nyanyian-nyanyian rohani. Ya, jadi beda lagi, ya. Kalau dalam bahasa Arab artinya menulis, kalau dalam bahasa Ibrani itu Jabur ini disebut dengan mizmar. Mizmar ini artinya itu nyanyian-nyanyian rohani, ya. Sehingga Jabur ini isi-isinya itu banyak mengenai puji-pujian atau lagu-lagu, ya, itu. Kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, untuk memberi petunjuk kepada kaum Bani Israel, ya, itu. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Al-ayah.
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi, yaitu nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Isa, Ayub, Yunus, Harun, hingga sampai kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini berisi mengenai kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 105 surah dalam kitab Zabur ini yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa Ibrani ya, Zabur ini adalah nyanyian-nyanyian rohani. Secara garis besar, nyanyian-nyanyian rohani terdiri atas 5 macam, yaitu nyanyian pertama ya, nyanyian untuk memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Kemudian yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Kemudian selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 27. Untuk tugas, coba kalian tulis apa yang kalian pahami mengenai materi yang tadi Bapak sampaikan pada video ini. Minimal 2 paragraf, kemudian dikumpulkan, ditulis di buku catatan, kemudian nanti dikirim ya lewat web, atau kalau tidak bisa lewat web, bisa lewat WA Bapak ya. Selamat mengerjakan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Hada wallahu yar'ana wa yahfadona. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.